Di malam sunyi, seorang anak kecil bernama Ibrahim memandang langit penuh bintang. Ia merenung, bagaimana bisa benda langit itu dianggap Tuhan. Ia menyadari, Tuhan sejati tidak pernah tenggelam. Tuhan itu abadi, tidak padam, tidak hilang. Ketika dewasa, Ibrahim berdiri di hadapan kaumnya. Ia berkata, "Apa yang kalian sembah itu tak bisa bicara, tak bisa menolong, dan tak bisa mendengar." Bahkan kepada ayahnya yang membuat berhala, ia berkata, "Ayah, jangan ikuti setan, ia menyesatkan manusia." Ketika kaumnya pergi berpesta, Ibrahim masuk kuil. Ia hancurkan semua berhala, kecuali satu yang terbesar. Kapak ia gantungkan di leher berhala itu. Kaum marah dan menuduh Ibrahim. Ia menjawab, "Tanyakan saja pada berhala besar itu, jika ia bisa berbicara." Kaumnya marah. Mereka membakar api raksasa dan melempar Ibrahim ke dalamnya. Tapi Allah berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim." Api itu pun patuh. Ibrahim keluar tanpa luka. Mukjizat yang nyata bagi mereka yang beriman. Tahun berlalu. Ibrahim dikaruniai anak dari Hajar, Ismail. Saat Ismail remaja, Ibrahim bermimpi. Ia harus menyembelihnya. Mimpi para nabi adalah wahyu. Ia berkata, "Wahai anakku, aku diperintah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, "Lakukan apa yang diperintahkan. Insya Allah aku sabar." Ibrahim membaringkan Ismail, tangannya gemetar. Namun saat hendak menyembelih, Allah memanggilnya, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu." Lalu digantikanlah Ismail dengan seekor domba. Dari sinilah awal ibadah kurban yang terus hidup hingga hari ini. Ibrahim dan Ismail lalu membangun Ka'bah, rumah ibadah pertama di bumi. Mereka berdoa, "Ya Rob, terimalah dari kami. Jadikan kami hamba yang tunduk kepadamu." Ka'bah menjadi pusat aras salat umat Islam di seluruh dunia hingga kini. Hingga kini, jutaan orang dari seluruh dunia datang ke Ka'bah, melaksanakan haji, tawaf, mengenakan ihram, semua mengikuti jejak Ibrahim. Warisan Ibrahim bukan sekadar bangunan, tapi kesetiaan kepada Allah. Setiap hari, dalam salat, umat Islam menyebut namanya, "Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahim." Ibrahim hidup dalam doa. Setiap Muslim, ia bukan sekadar nabi, ia teladan sepanjang zaman. Dari Ibrahim lahir para nabi, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, hingga Muhammad. Ia adalah bapak para nabi. Semua membawa satu pesan, tiada Tuhan selain Allah. Ibrahim berdiri sendiri, tapi bersama Allah. Ia lawan kesyirikan, tinggalkan kaumnya, korbankan anaknya, dan bangun rumah suci. Ia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk satu hal, ketaatan total kepada Allah. Dari satu hamba yang taat, lahirlah cahaya yang menyinari dunia. Ibrahim mengubah sejarah dengan iman, pengorbanan, dan tauhid yang murni. Sesungguhnya, Ibrahim adalah seorang imam, patuh kepada Allah, hanif, dan bukan dari golongan musyrik. Q1 N020-120. Ibrahim bukan satu manusia biasa, ia adalah satu umat. Setelah puluhan tahun berdakwah, membangun Ka'bah, menghadapi ujian-ujian besar, dan mengajarkan tauhid kepada umat manusia, Nabi Ibrahim akhirnya wafat. Ia meninggalkan dunia dengan hati yang tenang, penuh cahaya keimanan dan ridha dari Allah. Ia wafat sebagai hamba pilihan, sebagai seorang umat yang sendirian menegakkan tauhid di tengah dunia yang penuh kesyirikan. Warisan Ibrahim bukan sekadar bangunan, tapi jalan hidup dari generasi ke generasi. Umat manusia mewarisi pesan Ibrahim, tauhid, kesabaran, dan ketaatan dari Ka'bah di Makkah. Cahaya itu menyebar ke seluruh penjuru bumi, menyentuh hati para pencari kebenaran sepanjang sejarah. Berabad-abad setelah Ibrahim, lahirlah Nabi terakhir, Muhammad, yang datang membawa risalah yang sama, menyempurnakan ajaran tauhid yang dulu
dibawa oleh Ibrahim. Rasulullah bersabda, "Aku lebih dekat kepada Ibrahim daripada kalian semua." Dan dalam khutbah terakhirnya beliau menegaskan, agama ini sempurna dan tauhid adalah pondasinya. Jalan Ibrahim tetap hidup hingga akhir zaman. Hari ini, jutaan manusia membaca kisah Ibrahim dari mushaf suci. Anak-anak, pemuda, orang tua semua belajar dari keteladanannya tentang bagaimana iman, keberanian, dan ketaatan bisa mengubah sejarah, tentang bagaimana satu orang bisa menjadi teladan bagi seluruh umat. Ibrahim bukan hanya seorang nabi. Ia adalah cahaya petunjuk yang namanya disebut dalam doa, yang amalnya dikenang dalam ibadah, dan yang ajarannya tetap mengalir dari zaman ke zaman. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. QS Enel 123, dialah Ibrahim Hanif yang berpaling dari segala bentuk syirik dan mempersembahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Jalan Ibrahim adalah jalan keimanan. Ia berjalan sendirian, tapi tak pernah sendiri, karena Allah bersamanya. Beranilah seperti Ibrahim, berdirilah di jalan kebenaran, walau dunia menentangmu, dan Allah akan mencukupimu dengan cahaya yang tak pernah padam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita belajar bahwa keimanan bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati. Beliau berdiri sendirian saat semua menentangnya, tapi karena keyakinannya kepada Allah, beliau dimuliakan. Ia rela kehilangan keluarga, kampung halaman, bahkan anak yang dicintai, demi memenuhi perintah Tuhannya. Dan lihatlah, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang tulus. Dari Ibrahimlah lahir para nabi. Dari Ibrahimlah lahir Ka'bah yang kini menjadi kiblat jutaan umat Islam. Dari Ibrahimlah lahir warisan tauhid yang terus hidup sampai hari ini. Millata Ibrahimah Hanifah, ikutilah jalan Ibrahim yang lurus. Semoga kita semua mampu menapaki jejaknya, bukan hanya mengenangnya dalam cerita, tapi meneladaninya dalam hidup yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.